Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bersama terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini saya mengambil judul Takutlah akan nama Tuhan. Kita bersama akan membaca di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita semua tahu kisah ini di mana pada saat itu Yesus beserta dengan murid-murid ada di Danau Galilea. Dan bagaimana pada saat itu Yesus berkata kepada murid-murid untuk bertolak ke seberang. Ketika mereka ada di dalam perjalanan ke seberang, Yesus ada di dalam perahu mereka. Dan kita tahu dalam kisah ini ketika dalam perjalanan terjadilah angin topan, angin sakal menimpa perahu mereka. Sehingga terjadi ombak yang sangat dahsyat dan angin pun masuk menyembur ke dalam perahu mereka. Dan perahu mereka pun penuh dengan air. Di dalam peristiwa ini kita melihat seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Murid-murid dipenuhi dengan rasa takut, rasa hormat kepada pribadi Yesus. Pagi hari ini kita akan melihat apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-38, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus juga dia adalah manusia 100%. Dia dapat mengalami yang namanya letih, capek, lelah. Sehingga di dalam buritan dia tertidur. Kita tahu sebelumnya bahwa Yesus dia sudah melayani seharian. Dia melayani orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi kalau kita melihat di ayatnya yang ke-39, ketika murid-murid takut, murid-murid membangunkan Yesus di ayat 39, kalau kita baca di sana dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan bagaimana Yesus bisa berkata kepada angin, "Diam, tenanglah." Dia menghardik angin itu dan kita tahu angin itu pun reda. Danau itu pun menjadi tenang dan menjadi teduh. Disinilah kita melihat hal inilah yang menyebabkan murid-murid akhirnya mereka begitu kagum kepada Yesus. Dia kagum atas nama itu. Yesus adalah nama di atas segala nama. Karena apa? Karena murid-murid sudah melihat perbuatan Yesus yang ajaib, perbuatan Yesus yang dahsyat. Di sini kita melihat Yesus bukanlah hanya manusia 100%, tapi dia adalah anak Allah yang hidup. Mungkin pagi hari ini ataupun hari-hari ini ada di antara kita sedang mengalami ketakutan. Ada badai, ada gelombang yang seringkali membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gelisah. Tetapi biarlah kita mau tetap terus merenungkan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ada perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu yang menjadi alasan buat setiap kita untuk kita menjadi kagum akan nama itu. Kita menjadi hormat kepada Yesus dan membuat iman kita makin percaya kepada Yesus bahwa hanya nama Yesus, nama yang heran, nama yang berkuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 di sana dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itulah kita mau tetap percaya akan nama Yesus. Karena nama Yesus, nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hal itu menunjukkan bahwa nama Yesus tetap relevan. Dari hari ini
besok, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap hidup percaya apapun yang sedang kita hadapi, kita mau tetap takut hanya kepada nama Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini apapun yang sedang kita hadapi, ada fakta mungkin yang membuat kita takut, gelisah, gentar. Tetapi terlebih dari semuanya itu, kita mau takut kepada nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu boleh datang di dalam kehidupan kami. Biarlah mungkin ada fakta-fakta yang seringkali membuat kami takut Tuhan. Tetapi firman-Mu boleh datang, kami mau tetap takut kepada nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada Tuhan. Sebab itu terus kuatkan iman percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah surya kebenaran yang tidak pernah terlambat untuk terbit di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ajar kepada setiap kami untuk tetap kami percaya hanya kepada Engkau. Memberkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati juga gereja lokal kami. Terima kasih Tuhan, melawat juga setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan, Engkau yang menjadi perlindungan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan masuki hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.